Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suli Setiawati, mahasiswi STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang karakteristik sistem ekonomi Islam sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian sistem ekonomi Islam itu sendiri. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, menurut Thomas Kahn, sistem ekonomi Islam memiliki inti paradigma yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabani dan juga ekonomi insani. Mengapa disebut dengan ekonomi rabani? Karena syarat akan ajaran dan nilai-nilai ilahiyah. Dan mengapa disebut dengan ekonomi insani? Karena pelaksanaannya dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. Selanjutnya yaitu menurut pendapat Dr. Yusuf Kordani, ilmu ekonomi itu memiliki 3 prinsip dasar, yaitu tauhid, yang kedua akhlak, dan yang ketiga yaitu keseimbangan. Dan menurut Dr. Yusuf Kordani ini, sistem ekonomi Islam itu memiliki sifat dasar sebagai ekonomi insani. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari atas dasar ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran manusia. Baik, selanjutnya kita bahas tentang karakteristik sistem ekonomi Islam. Dalam karakteristik sistem ekonomi Islam ini mencangkup 8 hal. Yang pertama yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Jadi dalam ekonomi Islam itu sangat menjunjung tinggi sekali sistem keadilan. Maka salah satunya adanya sistem bagi hasil ini. Kemudian yang kedua yaitu menggabungkan nilai spiritual dan material. Contoh sederhananya yaitu pelarangan untuk melakukan ihtikor. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Kebebasan yang dimaksud di sini itu artinya tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah. Kemudian yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Kemudian yang kelima, terikat akidah, syariah dan juga moral. Yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Yang ketujuh, memberi ruang pada negara dan pemerintah. Yang kedelapan, melarang praktik riba. Riba itu adalah tambahan yang didapat secara zalim, maka sangat dilarang sekali dalam perekonomian Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.